Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aktaviasari dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Majapahit. Dan saya Ika Ayunisi dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Majapahit. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah aljabar yang dipelopori oleh matematikawan Islam, yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Selamat menyaksikan. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari tentang struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari aljabar digunakan simbol, biasanya berupa huruf, untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, Dita mempunyai X buku dan kemudian Sarah mempunyai 3 buku lebih banyak daripada Dita. Maka dalam aljabar dapat ditulis Y sama dengan X ditambah 3. Dalam sejarah, aljabar berkembang dalam 3 tahapan, yaitu 1. Tahap retorikal atau the rhetorical stage. Tahap ini ditandai dengan digunakannya bahasa sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dan belum digunakannya simbol untuk mewakili sesuatu yang tidak diketahui. 2. Tahap syncopate aljabar. Tahap ini muncul sejak dikenalkannya penggunaan simbol berupa huruf terkait dengan pernyataan aljabar. Dan yang ketiga, tahap inovasi veta atau simbolik. Tahap ini merupakan tahapan krusial dalam perkembangan simbolisasi aljabar, yakni aljabar simbol. Pada tahap ini pula mulai dimungkinkan menyatakan aljabar sebagai alat untuk memberikan aturan-aturan berkaitan dengan relasi secara numerik. Tahap ketiga tersebut bila dirinci abad per abad dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, aljabar diindikasikan pada pertama kali di Mesopotamia 4000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini, matematika Mesopotamia berakar pada permasalahan akuntansi yang sejak awal merupakan bagian penting dari sistem dinasti pertama. Model inilah yang akhirnya berkembang menjadi aljabar di Babilonia 2000 sampai 1700 sebelum Masehi. Kedua, aljabar selanjutnya ditemukan di Mesir tahun 1650 sebelum Masehi. Tulisan Rin Mathematical Papyrus atau lebih dikenal Ahmose Papyrus merupakan tulisan yang sangat terkenal pada masa ini. Contoh permasalahan aljabar pada papirus. Sebuah bilangan ditambahkan dengan 1/7 dari bilangan itu hasilnya 19. Berapakah bilangan yang dimaksud? Itulah salah satu contoh cuplikan permasalahan aljabar yang ditemukan pada naskah papirus. Ketiga, aljabar ditemukan pula di zaman Babilonia kuno periode sekitar 1700 sebelum Masehi. Babilonia kuno merupakan negara di semenanjung Persia yang saat ini menjadi negara Irak dan Iran. Pada masa ini ditemukan lebih banyak bukti tentang permasalahan aljabar karena para penulis Babilonia menulisnya di prasasti bebatuan sehingga peninggalannya masih ada hingga sekarang. Beberapa permasalahan yang tertulis diantaranya X kuadrat plus X sama dengan dan X kuadrat min X sama dengan 870. Keempat, bila masalah klasik di Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi dapat ditemukan pula buku matematika Cina yang paling terkenal, yakni sebuah ringkasan berisi permasalahan-permasalahan matematika. Buku tersebut diberi judul Jiuzhang Xuanzu atau 9 bab seni matematika. Seperti halnya dengan penulis Babilonia, penulis Cina juga berupaya memasukkan setiap permasalahan dengan logaritma penyelesaian yang rinci, namun tidak mendiskusikan metode penyelesaian yang dapat digunakan. Abad ke-9 di Baghdad, seorang ilmuwan besar bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi tahun 780 sampai 850 Masehi dengan naskah aljabar yang kelima dalam buku Alkitab Al-Muntazar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabala. Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai ilmuwan besar dan terbaik di zamannya karena dia berani merintis dan mendobrak ilmu tradisi dalam Islam. Bagian pertama buku ini berisi petunjuk cara menyelesaikan persamaan kuadrat dan linear. Bila membaca tulisan-tulisan Al-Khwarizmi, maka didapatkan aturan-aturan pada aljabar dan al-muqabala yang merujuk pada prosedur-prosedur baku persamaan. Aljabar berarti operasi suatu kuantitas atau bilangan dari satu ruas ke ruas lainnya dengan cara mengurangi kuantitas atau bilangan itu. Sementara itu, al-muqabala merujuk kepada pengurangan suku-suku positif dengan mengurangi bilangan yang sama pada kedua persamaan. Sebagai contoh, mengubah 3x plus 2 sama dengan 4 min 2x, 5x plus 2 sama dengan 4 adalah contoh aljabar. Sedangkan mengubah 5x plus 2 sama dengan 4 menjadi 5x sama dengan 2 merupakan contoh al-muqabala.
Karya Islam lain yang sangat berharga dan memberikan sumbangan terhadap perkembangan aljabar dapat ditemukan pada naskah The Aljabar wal Muqabbalah yang ditulis oleh Omar Khayyam sekitar tahun 1100 Masehi. Omar Khayyam berpendapat bahwa salah satu ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam filsafat matematika adalah ilmu tentang aljabar dan Muqabbalah. Ilmu ini memiliki tujuan untuk menentukan hal-hal yang belum diketahui atau variabel baik numerik maupun geometri. Dengan kata lain, ilmu aljabar pada abad ke-12 yang akhirnya berubah menjadi aljabar memiliki tujuan untuk menyelesaikan persamaan. Keenam, para matematikawan Islam dan Eropa pada abad ke-16 melakukan berbagai rangkaian untuk menyelesaikan persamaan secara aljabar. Akan tetapi, mereka belum ada yang berhasil menyelesaikannya hingga tahun 1510 Masehi atau zaman Scipio del Ferro. Penyelesaian persamaan pertama kali dilihat oleh Girolamo Cardano dalam bukunya Ars Magna, Save the Regulus Algebraicis atau The Great Art or on the Rules of Algebra pada tahun 1545 Masehi. Karya-karya Al-Khwarizmi pada masa ini juga diterjemahkan oleh ilmuwan Eropa bernama Robert Chester dan Gerard Cremona. Pada masa inilah mulai redupnya ilmuwan-ilmuwan Islam di Timur Tengah dan matematika menjadi lebih berkembang di Eropa. Salah satu matematikawan Islam pelopor dalam sejarah aljabar adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khwarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, algorismi, Al-Khwarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Hifa di Uzbekistan, keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khwarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Musta'id, dan Al-Wasit yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta. Dan pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabbalah. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabar yang tercampur. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional. Al-Khwarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jam'ah wal Tafriq bi Hisab Al-Him. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains, dan dari buku tersebut jugalah cikal bakal dari algoritma muncul. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, algorismi, al-Khwarizmi, sehingga di literatur barat, al-Khwarizmi dikenal sebagai algorism. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukan perhitungan logaritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari pemikiran beliau.
Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Khwarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrograman yang tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang dilatinisasi. Al-Khwarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard, dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.